Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, Bang Demon. Channel yang membahas kasus-kasus misterius, kasus-kasus yang kejam, dan juga horor, serta membuat bulu kuduk merinding nih, cuy. Dan kali ini kisah datang dari Rusia, di mana ada seorang pria yang sebelumnya sempat berprofesi sebagai guru melakukan pembunuhan berantai, cuy. Di mana lelaki ini, cuy, membunuh sebanyak 52 orang dari gadis, pria muda, dan juga remaja, cuy. Di mana lelaki ini bernama Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo ini lahir di Ukraina dan melakukan aksinya di Rusia, cuy. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Oke, cuy, kita mulai dengan sosok dari Andrei Chikatilo ini. Diketahui bahwa Andrei Chikatilo merupakan seorang pria yang lahir pada 16 Oktober tahun 1936 di desa Yabluchen di Oblast Sami, Ukraina, cuy. Pada saat kelahirannya nih, cuy, Ukraina sedang dalam pemulihan dari kelaparan parah yang disebabkan oleh pertanian massal yang dipaksakan oleh Yosef Stalin. Kedua orang tua dari Chikatilo ini adalah seorang buruh tani yang tidak digaji, cuy. Akan tetapi ia mendapatkan hak untuk mengolah sebidang tanah di belakang gubuk keluarganya. Selama masa kecilnya nih, cuy, si Andrei Chikatilo ini sering sekali mengalami kelaparan bahwa ia tak pernah memakan roti hingga usia 12 tahun. Dan untuk menahan rasa laparnya nih, cuy, si Chikatilo ini memakan rerumputan dan juga dedaunan. Kemudian ketika Uni Soviet memasuki Perang Dunia Kedua, ayah dari Chikatilo yang bernama Roman kemudian direkrut menjadi tentara merah. Ia kemudian ditawan setelah terluka dalam pertempuran antara tahun 1941 dan 1944. Chikatilo juga menyaksikan bagaimana kekejaman Nazi di Ukraina, di mana ia melihat berbagai kengerian, mulai dari pengeboman, kebakaran, dan penembakan. Bahkan ia harus menyaksikan rumahnya sendiri yang dibakar, cuy. Kemudian nih, cuy, pada tahun 1943, ibu Chikatilo ini melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Tatiana. Akan tetapi disebutkan jika Tatiana ini bukan lahir dari ayah Chikatilo sendiri, karena saat itu ayahnya masih menjadi tentara, cuy. Dan saat itu juga disebutkan bahwa banyak tentara Jerman yang datang ke Ukraina melakukan pemerkosaan, dan diduga, cuy, Tatiana ini lahir dari hasil pemerkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada ibunya, cuy. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1944, Chikatilo kemudian mulai bersekolah, tepatnya pada bulan September. Nah, meskipun ia pemalu, namun ia sangat rajin, cuy. Namun rasa atau kelaparan masih tetap melandanya meskipun ia sudah sekolah. Dan beberapa kali bahkan ia pingsan di sekolah maupun di rumahnya, dan sering menjadi bahan ejekan dari teman-temannya akibat bentuk fisiknya, cuy. Akan tetapi, cuy, bagi guru-gurunya, Chikatilo adalah sosok yang cukup berprestasi di sekolahnya, cuy. Bahkan nih, cuy, Chikatilo menjadi seorang siswa teladan dan kemudian bergabung dengan Partai Komunis, cuy. Akan tetapi ada masalah yang datang ketika ia menginjak masa pubertasnya, cuy, di mana Chikatilo sendiri mulai mengetahui bahwa dirinya adalah seorang impoten. Dan meskipun
ia merasakan cinta pertamanya pada usia 17 tahun dengan seorang gadis yang bernama Lilia Bariseva. Namun Chikatilo tidak berani mengungkapkannya karena ia juga sadar bahwa dirinya seorang impoten. Setelah lulus dari sekolah nih, Chikatilo kemudian melamar ke sebuah universitas yang bernama Universitas Negeri Moskow. Nah, meskipun saat itu ia dinyatakan lulus dari hasil ujian, akan tetapi ia tidak diterima kuliah di universitas tersebut. Dan akhirnya ia pun mendaftar di sekolah kejuruan dengan tujuan menjadi teknisi komunikasi. Dan saat itu juga Chikatilo menjalin hubungan serius atau berpacaran untuk pertama kalinya dengan seorang gadis lokal. Akan tetapi hubungannya tersebut harus kandas setelah tahu bahwa Chikatilo adalah seorang impoten, cuy. Setelah ia menyelesaikan pelatihannya selama 2 tahun, cuy, ia pun akhirnya diterima bekerja pada konstruksi proyek di kawasan Ninsy Tagil di Ural, cuy. Nah, saat bekerja di sana, ia pernah mendapat tugas untuk melakukan ekspedisi hingga Asia Tengah. Dan setelah menyelesaikan pekerjaannya di sana, ia pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya dan tinggal bersama keluarganya. Dan di sana, cuy, ia kemudian bertemu dengan seorang janda dan ia pun berkenalan di sana. Akan tetapi saat akan melakukan hubungan badan, ia mengalami ereksi lebih dini atau ejakulasi dini, cuy. Sehingga janda itu pun memutuskan hubungannya dengan si Chikatilo. Dan dari sana juga hampir semua gadis-gadis yang ada di desanya tersebut tahu bahwa si Chikatilo ini adalah seorang yang mengalami impotensi. Dan akhirnya, cuy, pada tahun 1961 si Chikatilo kemudian pindah ke Rusia dan menyewa sebuah apartemen di sana. Dan 2 tahun berselang setelah itu, Chikatilo akhirnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Feodosia Odnancheva yang dikenalkan oleh adiknya sendiri, cuy. Nah, Chikatilo ini kemudian mengklaim bahwa kehidupan rumah tangga atau asmaranya tidak baik-baik saja. Akan tetapi meskipun ia dikatakan impoten, istrinya berhasil hamil dan kemudian melahirkan seorang putri yang bernama Lyudmila pada tahun 1965. Dan 4 tahun kemudian istrinya kembali melahirkan seorang putri yang bernama Yuri yang lahir pada tahun 1969, cuy. Dan saat itu pula, cuy, si Chikatilo kemudian memutuskan untuk mendaftar sebagai mahasiswa korespondensi di Universitas Rostov pada tahun 1964. Di sana ia mempelajari sastra dan juga filologi Rusia, dan ia pun memperoleh gelarnya dalam mata pelajaran ini pada tahun 1970 atau 6 tahun setelah ia menjalani masa kuliahnya tersebut, cuy. Dan setelah dari sana nih, cuy, ia pun kemudian mengembangkan karirnya menjadi guru bahasa dan sastra Rusia di sekolah kejuruan nomor 32 di Novosakstinsk. Nah, dalam beberapa kesempatan nih, cuy, saat ia menjadi guru di sana, ia ternyata melakukan kekerasan seksual. Ia memasuki asrama putri, cuy, dan ia berharap dengan begitu ia bisa melihat siswi-siswi yang telanjang. Dan pada bulan Mei tahun 1973, Chikatilo kemudian melakukan kekerasan seksualnya yang pertama kepada salah seorang muridnya. Dan beberapa bulan kemudian, Chikatilo melakukan hal yang sama lagi. Siswinya dikurung di dalam kelas dan ia juga melakukan pemukulan saat siswi tersebut melawan. Akhirnya banyak laporan yang masuk dan direktur sekolah kemudian memanggil Chikatilo dan memintanya untuk mengundurkan diri atau dipecat. Dan ia pun memilih mengundurkan diri secara diam-diam dari sekolah tersebut pada bulan Januari tahun 1974. Dan kemudian ia pun mendapatkan pekerjaan baru kembali menjadi seorang guru di tempat yang sama, yakni di kawasan Novosakstinsk.
Akan tetapi ia kena PHK cuy, karena saat itu ada pengurangan tenaga pendidik pada bulan September tahun 1978, dan akhirnya ia melamar kembali di Sekolah Teknik nomor 33 di Sakti, sebuah kota yang berjarak 47 mil di utara Rostov cuy. Nah, dan menurut pengakuan Chikatilo sendiri nih cuy, pada pertengahan tahun 1970-an itu, keinginannya untuk melihat anak-anak telanjang mendorongnya untuk berkeliaran di toilet umum nih, dimana ia sengaja memata-matai atau mengintip gadis-gadis. Bahkan ia membeli permen karet untuk menarik gadis-gadis tersebut cuy. Dan akhirnya karir Chikatilo sebagai guru pun berakhir pada bulan Maret tahun 1981 setelah sekolah tersebut menerima banyak pengaduan jika Chikatilo melakukan pelecehan terhadap murid-muridnya cuy. Bahkan nih cuy, ia tak hanya melakukan pelecehan kepada murid perempuan, juga kepada murid laki-laki cuy. Sementara itu cuy, sebelum karirnya sebagai guru berakhir, tepatnya pada tahun 1978 saat Chikatilo pindah ke Sakti Rusia, ia sudah melakukan pembunuhan pertamanya cuy, di mana pada malam hari tanggal 22 Desember tahun 1978 ia membujuk seorang gadis berusia 9 tahun bernama Yelena Zakotnova ke sebuah gubuk, dan ia mencoba memperkaos gadis tersebut. Akan tetapi saat itu ia gagal ereksi, dan ketika gadis itu melawan, ia mencekiknya dan kemudian menikamnya 3 kali di perut hingga gadis tersebut meninggal dunia. Kemudian ia melemparkan tubuh gadis tersebut ke sungai Grubhevka yang berada tak jauh dari sana, dan kemudian pada 2 hari berikutnya jenazah tersebut ditemukan di bawah jembatan cuy. Dan kemudian nih, Chikatilo merasa bahwa ia bisa mencapai gairah seksual dan orgasmenya hanya dengan menusuk dan menebas wanita serta anak-anak hingga tewas. Dan kemudian ia mengklaim bahwa dorongan untuk menghidupkan kembali pengalamannya itu terus menguasai dirinya, sehingga ia terus memburu korban-korbannya. Dan pada tanggal 3 September tahun 1981, Chikatilo bertemu dengan seorang siswi asrama berusia 17 tahun yang bernama Larisa Chakchenko. Nah, di mana Larisa tersebut dilihatnya sedang berdiri di sebuah halte bus yang keluar dari perpustakaan umum di pusat kota Rostov. Dan kemudian Chikatilo membujuk Larisa ke hutan dekat sungai Don dengan dalih minum vodka dan bersantai. Setelah siswi tersebut mau, ia kemudian membawa gadis tersebut ke hutan tersebut, dan di sana ia mendorongnya lalu melucuti pakaiannya. Di saat Larisa melawan cuy dan ia gagal ereksi, ia pun membekap mulutnya dengan lumpur. Dan setelah itu ia juga memukul dan mencekik gadis tersebut hingga mati. Dan sadisnya lagi cuy, karena saat itu ia tidak memiliki pisau, Chikatilo kemudian memutilasi tubuh gadis tersebut menggunakan giginya dan juga tongkat sepanjang 6 kaki cuy. Parah. Dan mayatnya kemudian ditutupi dengan daun-daun dan juga koran hingga ditemukan keesokan harinya. Dan kemudian nih cuy, pada tanggal 13 September tahun 1984, Chikatilo ditangkap oleh polisi. Namun dalam serangkaian pemeriksaan termasuk hasil analisis darahnya, sebagian besar tidak menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya. Namun meskipun begitu, Chikatilo kemudian divonis bersalah atas pencurian harta benda milik majikannya cuy, dan ia pun akhirnya divonis 1 tahun penjara dan keanggotaannya di Partai Komunis pun dicabut. Ia kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 12 Desember tahun 1984
setelah ia menjalani hukumannya selama 3 bulan. Setelah bebas dari penjara pada bulan Desember tahun 1984 nih cuy, Cikatilo kemudian mendapatkan pekerjaan barunya di Departemen Pasokan Pabrik Lokomotif di daerah Novocherkassk, dan saat itu ia tidak melakukan pembunuhannya lagi hingga pada tanggal 1 Agustus tahun 1985 cuy, di mana ketika itu dalam perjalanan bisnisnya ke Moskow, ia bertemu dengan seorang wanita berusia 18 tahun bernama Natalia Poklistova yang berdiri di peron kereta api dekat bandara Domodedovo. Si Poklistova ini kemudian dipancing untuk datang ke semak-semak oleh Cikatilo nih cuy, dan akhirnya di sana gadis tersebut ditikam 38 kali di leher dan di dadanya. Kemudian ia juga dicekik sampai mati, dan si Cikatilo ini kemudian melampiaskan nafsu bejatnya dengan cara seperti itu cuy. Kemudian nih cuy, pada tanggal 6 November tahun 1990 nih menjadi pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh Cikatilo, di mana ia menghabisi seorang wanita berusia 22 tahun yang bernama Svetlana Korostik, di mana ia melakukan aksinya tersebut di hutan dekat stasiun Donleskos cuy. Nah, saat selesai melakukan aksinya tersebut nih, ia kemudian dicurigai oleh seorang petugas yang bernama Igor Rybakov yang sedang menyamar cuy, di mana si Cikatilo ini menunjukkan gelagat yang aneh nih cuy. Bahkan petugas tersebut melihat ada bercak noda merah di pipi Cikatilo dan juga ada beberapa bekas lumpur di bajunya. Selain itu nih cuy, petugas itu juga melihat si Cikatilo ini datang dari hutan. Padahal sebenarnya nih cuy, hutan tersebut tidak banyak dimasuki orang kecuali oleh para pencari jamur, dan polisi juga curiga. Bagaimana mungkin seorang pencari jamur menggunakan baju yang rapi cuy. Selain itu, ia juga menggunakan tas nilon yang tidak mungkin digunakan untuk mencari jamur cuy. Akan tetapi cuy, karena belum banyak bukti, akhirnya polisi tidak melakukan penangkapan saat itu cuy. Dan kemudian perjalanan penyelidikan terhadap Cikatilo ini kemudian berlanjut. Dan pada 14 November tahun 1990, Cikatilo ini menjadi target polisi. Dan saat polisi melakukan pengintaian tersebut, Cikatilo masih tetap berusaha mencari mangsanya di tempat atau di stasiun-stasiun kereta api, di mana ia mencoba mendekati beberapa wanita untuk dibujuknya, dan saat gagal melakukan bujukan tersebut, ia akan mengganti targetnya. Dan akhirnya pada tanggal 20 November atau 6 hari setelah ia menjadi target pengawasan, Cikatilo kemudian ditangkap oleh polisi cuy. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 November tahun 1990, Cikatilo kemudian mulai diperiksa cuy. Akan tetapi nih cuy, dalam pemeriksaan tersebut Cikatilo tidak mau mengakui kejahatannya tersebut. Berbagai upaya dan strategi akhirnya dilakukan oleh polisi, dan kemudian Cikatilo ini mulai diadili pada tanggal 14 April tahun 1992 dengan dakwaan 53 pembunuhan. Selain itu juga ada 5 tuduhan penyerangan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukannya saat ia menjadi guru nih cuy. Ia kemudian diadili di ruang sidang nomor 5 Pengadilan Provinsi Rostov di hadapan Hakim Leonid Akubasnov. Dan akhirnya nih cuy, pada tanggal 15 Oktober tahun 1992, hakim menjatuhkan hukuman mati kepada Cikatilo ditambah 86 tahun penjara atas 52 pembunuhan dan 5 tuduhan penyerangan seksual yang membuatnya dinyatakan bersalah cuy. Atas vonis tersebut,
Cikatilo sangat marah, bahkan ia menendang bangku. Akan tetapi saat ia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidatonya sebagai tanggapan atas vonis tersebut, Cikatilo malah diam cuy. Dan akhirnya Cikatilo dibawa kembali ke selnya di penjara Novokreskak untuk menunggu eksekusi. Dan selama menunggu eksekusi ini cuy, ia berusaha mengajukan banding, di mana ia mengajukan banding ke Mahkamah Agung Rusia, tetapi banding ini ditolak pada musim panas tahun 1993. Setelah permohonan bandingnya ke Mahkamah Agung ditolak, Cikatilo kemudian mengajukan permohonan terakhir untuk pengampunan kepada Presiden Boris Yeltsin. Akan tetapi permohonan terakhirnya itu juga ditolak pada tanggal 4 Januari tahun 1994 cuy. Dan pada tanggal 14 Februari tahun 1994, Cikatilo dibawa dari sel hukumannya untuk dieksekusi mati cuy, di mana ia dieksekusi mati di sebuah ruangan kedap suara di penjara Novokreskak dan dieksekusi dengan satu tembakan di belakang telinga kanannya. Dan ia kemudian dimakamkan di kuburan tak bertanda di dalam pemakaman penjara cuy. Demikianlah pembahasan tentang sosok Andrei Cikatilo yang lahir di Ukraina kemudian melakukan aksi pembunuhannya di Rusia cuy. Bahkan ia membunuh sebanyak 52 orang sesuai dengan vonis yang diterimanya di pengadilan. Selain juga ia melakukan 5 kasus kekerasan seksual terhadap siswanya selama menjadi guru cuy. Saksikan kisah-kisah menarik lainnya hanya di channel Bang Demo. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.